Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video presentasi hasil observasi dengan judul Mengembangkan Sosial Emosional Anak Usia Dini melalui media papan perasaanku. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Arifah A. Rianto MPD. Disusun oleh Iin Muslihat, nomor induk mahasiswa 24070117, kelas B3 PG PAUD angkatan 2024. Latar belakang. Kemampuan mengenali dan mengungkapkan emosi merupakan aspek penting dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini. Anak yang mampu mengelola emosinya dengan baik lebih mudah menjalin hubungan sosial, mengatasi konflik, dan menunjukkan perilaku prososial. Denham et al. 2003. Sebaliknya, kesulitan dalam aspek ini dapat memicu perilaku negatif. Pendidikan anak usia dini berperan penting dalam menstimulasi kemampuan ini melalui kegiatan seperti bermain peran, bercerita, dan diskusi kelompok. Dukungan lingkungan keluarga dan sekolah yang responsif juga sangat penting. Pakalia, Olds, and Friedman 2008. Salah satu kegiatan yang mendukung perkembangan ini adalah Papan Perasaanku yang mengajak anak-anak kelompok A di TK Nurul Islam untuk mengekspresikan perasaannya secara menyenangkan dan bermakna. Permasalahan yang ada di TK Nurul Islam. Dalam kegiatan pembelajaran di TK Nurul Islam di kelompok usia 4-5 tahun, ditemukan beberapa anak yang belum mampu mengungkapkan perasaan yang dialaminya secara verbal. Saat mengalami perasaan marah, senang, atau sedih, anak tidak menyampaikan apa yang dirasakannya kepada guru atau teman-temannya. Misalnya, ketika mainannya diambil oleh teman, anak tidak mengungkapkan rasa tidak senangnya, melainkan langsung menangis atau memukul. Begitu pula ketika merasa senang, anak hanya diam atau menunjukkan ekspresi terbatas tanpa bisa menjelaskan apa yang membuatnya senang. Hal ini menunjukkan bahwa anak belum mengembangkan keterampilan dasar dalam mengenali dan menyatakan emosi secara tepat. Padahal, kemampuan mengungkapkan perasaan secara verbal merupakan bagian penting dari perkembangan sosial emosional anak usia dini. Ketidakmampuan ini dapat menghambat anak dalam membangun relasi sosial yang sehat, memecahkan konflik, dan belajar mengelola emosi secara konstruktif. Penerapan papan perasaanku. Salah satu pendekatan inovatif yang dapat digunakan dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini adalah melalui kegiatan papan perasaanku. Kegiatan ini memungkinkan anak untuk secara mandiri memilih simbol atau gambar yang mencerminkan perasaannya pada hari itu, lalu menempelkannya pada papan emosi di kelas. Dengan cara ini, anak tidak hanya belajar mengenali dan menyebutkan perasaannya, tetapi juga terbiasa menyalurkannya secara visual dan konkret. Selain menjadi media refleksi diri anak, papan ini juga menjadi alat bantu guru untuk memahami kondisi emosional anak setiap hari, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih empatik, terarah, dan sesuai kebutuhan individu anak. Adapun tujuan dari pembuatan media papan perasaanku untuk anak-anak TK Nurul Islam antara lain, yang pertama, anak mampu mengenali dan menyebutkan emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan takut. Yang kedua, anak dapat mengekspresikan emosinya melalui simbol warna dan gambar. Yang ketiga, anak menunjukkan rasa percaya diri dalam menjelaskan perasaannya. Dan yang keempat, mendorong interaksi positif antara anak dan guru. Berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media papan perasaanku. Yang pertama ada papan yang terbuat dari styrofoam, yang kemudian lem dan double tip, ada gunting, kertas origami, foto dan label nama anak, kemudian ada stik es krim, ada judul papan perasaanku, dan gambar karakter emosi.
Cara membuat media papan perasaanku. Yang pertama, siapkan papan styrofoam sebagai alas utama. Dan kemudian buat kantong dari kertas origami berbagai warna. Tempelkan judul papan bagaimana perasaanmu hari ini di bagian papan paling atas. Kemudian tempel gambar karakter emosi di masing-masing kantong untuk memperjelas makna seperti senang, sedih, marah, takut, semangat, dan bosan. Tempel kantong ke papan dengan lem. Tempelkan foto masing-masing anak pada stik es krim yang sudah diberi label nama. Letakkan stik-stik foto di cangkir kecil atau tempat yang mudah dijangkau anak. Kemudian anak memilih dan memasukkan stiknya ke kantong sesuai perasaan hari itu. Guru mendampingi dan memberikan tanggapan empati. Penerapan media kepada anak-anak dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum praktik langsung, guru terlebih dahulu menjelaskan kepada anak-anak tentang berbagai jenis emosi dasar seperti senang, sedih, marah, takut, dan bingung. Penjelasan ini dibantu dengan media gambar karakter emosi agar anak mudah memahami makna setiap perasaan. Setelah anak memahami makna masing-masing emosi, setiap pagi sebelum kegiatan belajar dimulai, anak diajak melihat papan perasaanku. Mereka diminta mengenali perasaan masing-masing dan memilih stik dengan foto diri mereka lalu memasukkannya ke kantong perasaan yang sesuai. Guru kemudian mengajak berbincang ringan, misalnya, kamu memilih kantong marah, boleh diceritakan kenapa? Anak yang belum mampu menyampaikan secara verbal tetap dapat menunjukkan emosinya secara visual. Visual adalah ekspresi perasaan yang ditampilkan melalui simbol, warna, atau gambar yang dapat dilihat. Sedangkan verbal adalah ekspresi yang disampaikan lewat kata-kata. Kombinasi keduanya mempermudah anak usia dini mengekspresikan emosi secara lengkap. Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu setelah melakukan observasi selama 3 hari berturut-turut dengan menggunakan media papan perasaan, perkembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun menunjukkan kemajuan yang positif. Anak-anak mulai mampu mengenali dan mengungkapkan berbagai jenis emosi melalui gambar dan simbol yang tersedia pada papan perasaan seperti senang, sedih, marah, dan takut. Pada hari pertama observasi, beberapa anak masih membutuhkan bantuan untuk mengidentifikasi perasaan yang mereka alami. Namun pada hari kedua dan ketiga, mereka semakin percaya diri dalam menunjukkan dan menyebutkan perasaan mereka secara mandiri. Hal ini menandakan peningkatan kemampuan dalam mengenali emosi diri sendiri. Selain itu, interaksi sosial antar anak juga menunjukkan perkembangan yang baik. Anak-anak terlihat mulai belajar untuk memahami perasaan teman-temannya, terutama ketika mereka memilih perasaan yang sama di papan perasaan dan saling mendukung satu sama lain. Mereka mulai menunjukkan empati dengan memberikan respon positif seperti memeluk atau mengajak bermain teman yang sedang merasa sedih. Secara keseluruhan, penggunaan media papan perasaan efektif dalam membantu anak usia 4-5 tahun mengembangkan keterampilan sosial emosional, khususnya dalam hal pengenalan emosi, pengungkapan perasaan secara verbal dan nonverbal, serta meningkatkan kemampuan empati dan interaksi sosial positif. Rekomendasi ke depan adalah untuk terus mengintegrasikan media ini dalam kegiatan sehari-hari agar anak semakin terbiasa mengenali dan mengelola emosinya, serta membina hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan sekitarnya. Melalui kegiatan papan perasaanku yang diterapkan di TK Nurul Islam, dapat disimpulkan bahwa media ini menjadi sarana yang efektif dalam membantu anak-anak usia dini mengenali, mengekspresikan, dan merefleksikan perasaan mereka secara sederhana namun bermakna. Anak-anak menunjukkan antusiasme dalam memilih dan menyampaikan perasaan setiap harinya, yang menjadi langkah awal penting dalam pengembangan kecerdasan emosional mereka. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa dengan bimbingan yang tepat dari guru dan dukungan lingkungan sekolah yang positif, anak-anak belajar memahami emosi diri maupun orang lain, serta membentuk sikap empati dan kebiasaan berkomunikasi secara terbuka. Dengan demikian,
Ungkapan perasaanku bukan hanya media ekspresi, tetapi juga menjadi cerminan hati dan kondisi emosional anak yang dapat menjadi referensi penting bagi guru dan orang tua dalam mendampingi perkembangan sosial emosional mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.